Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, teman-teman. Kami dari kelompok ini mengorganisasikan hasil mahasiswa dan perumusan strategi bisnis digital Makaroni Ngehe. Perkenalkan, nama saya Zidan Ramadhani. Saya Adi Ramadhani. Saya Radal Pratama. Saya Aldo Ramadhani. Kami UMKM Makaroni Ngehe. Saya adalah UMKM yang bergerak di bidang makanan ringan, food and dengan produk utama berupa cemilan bahan dasar makaroni dan aneka cemilan pedas. Usaha ini didirikan oleh Arif Muharram pada 11 Maret 2017 di Jakarta Barat. Berawal dari sebuah hotel kecil, makaroni ini berkembang menjadi merek cemilan yang dikenal luas dengan berbagai varian rasa dan tingkat kepedasan. Saat ini produk makaroni ini dipasarkan melalui gerai fisik, marketplace, media sosial, dan website resmi, serta memiliki puluhan outlet di berbagai kota di Indonesia. Visi dari makaroni ini yaitu menjadi merek camilan pedas terbuka di Indonesia yang dikenal karena cita rasa berkualitas, inovatif, dan digemari oleh semua kalangan. Misinya yaitu pertama menyediakan camilan makaroni dengan kualitas bahan baku terbaik dan rasa yang konsisten. Yang kedua, mengembangkan varian rasa yang inovatif sesuai tren dan selera konsumen. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan memuaskan. Yang keempat, memperluas jaringan pemasaran dan kemitraan di berbagai daerah di Indonesia. Yang kelima, menjaga kualitas produk serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, di sini ada itu produk makaroni pedas, kedua makaroni basah pedas, yang ketiga keripik singkong, yang keempat ada basreng atau bakso goreng, yang kelima kerupuk sebelah, yang keenam bursa crispy, yang ketujuh crispy kaca, yang keempat yang ke-8 itu cireng crispy. Terus ada juga fitur kita meningkatkan kepedasan secara pilihan selera. Yang kedua, menggunakan bumbu khas dengan cita rasa dan pedas. Yang keempat, produk dibuat dari setiap hari. Kelima, harga terjangkau untuk pelajar mahasiswa. Dan target kita di sini ada pelajar mahasiswa, karyawan, pecinta pedas dan usia dari 15 sampai 20 tahun. Nah, di sini ada harga list produk kita. Nah, di sini ada 4 produk unggulan kita. Yang pertama makaroni kering, yang kedua milidi, yang ketiga bihun krenyes, yang keempat makaroni basah. Di sini ada analisis lingkungan internal yang bisa disebut IFAS. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Di sini ada brand makaroni Ngehe sudah dikenal luas. Bobot untuk kekuatannya 0,15, rating 4. Terus ada weakness, kelemahan, produk mudah ditiru oleh kompetitor. Untuk bobot 0,15, rating 2, skor bobot kali rating 0,30. Selanjutnya ada analisis lingkungan eksternal EVAS, yaitu ada opportunity, peluang tren konsumsi cemilan pedas terus meningkat. Untuk bobot 0,15, rating 4, skor bobot and rating 0,60. Untuk tren ancaman, banyak kompetitor dengan produk sejenis. Bobot 0,15, rating 2, bobot kali ratingnya 0,30. Di sini selanjutnya ada strategi produk makaroni Ngehe, faktor SWOT. Yang pertama ada strict satunya merek dikenal luas. Yang kedua ada weakness, citra produk tinggi minyak dan garam. Opportunity, tren makanan ringan pedas masih tinggi. Yang keempat, risk, persaingan produk sejenis makanan semakin tinggi. Strategi produk makaroni Ngehe yaitu trik opportunity 1, trik 2, mengembangkan varian rasa edisi terbatas melalui kolaborasi dengan influencer atau komunitas untuk meningkatkan daya tarik dan promosi di media sosial.
Selanjutnya ada S02 yaitu mengembangkan varian rasa edisi terbatas melalui kolaborasi dengan influencer atau komunitas untuk meningkatkan daya tarik dan promosi di media sosial. Di sini ada strategi produk makaroni geng, ada strategi fitness sama operating. Jadi mengembangkan rasa non pedas dan produk lebih sehat untuk memperluas target pasar serta memperbaiki produk. Ada strategi strength dan fitnessnya. Memperkuat identitas merek melalui kemasan khusus, kode QR, dan saluran penjualan resmi untuk mencegah produk tiruan. Ada strategi weakness dan fitnessnya. Meningkatkan kontrol mutu, mengurangi minyak dan garam, serta memperkenalkan informasi produk secara transparan. Lawan diversifikasi produk dan menggunakan kemasan yang lebih efisien untuk mengurangi biaya dan menghadapi persaingan. Ini ada strategi perusahaan makaroni Ngehe yang growth strategi pertumbuhan. Makaroni Ngehe menerapkan strategi pertumbuhan dengan memperluas jangkauan pasar melalui pembukaan cabang di berbagai kota serta memperkuat penjualan online produk di pasaran melalui marketplace, website, dan layanan pesan antar seperti GoFood dan GrabFood sehingga lebih mudah dijangkau oleh konsumen di berbagai wilayah. Kesimpulannya, strategi bisnis makaroni Ngehe berfokus pada pertumbuhan usaha, inovasi produk, pemasaran digital, penetrasi pasar, pilihan franchise, dan pengelolaan. Makaroni Ngehe menawarkan strategi bisnis yang berfokus pada pertumbuhan inovasi produk, pemasaran digital, penetrasi pasar, kemitraan franchise, dan pengelolaan rantai pasok melalui pembukaan cabang di berbagai daerah. Pemanfaatan platform digital serta kerjasama dengan layanan pesan antar, perusahaan mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Di sisi lain, variasi rasa, level kepedasan, dan kemasan yang menarik menjadi nilai tambah yang membedakan produk dari pesaing. Selain itu, strategi promosi yang konsisten melalui media sosial, influencer, dan berbagai program diskon berhasil meningkatkan kesadaran merek dan awareness. Serta loyalitas pelanggan, pengembangan bisnis melalui sistem franchise juga mempercepat ekspansi usaha tanpa membutuhkan investasi penuh dari perusahaan. Sementara itu, kerjasama langsung dengan pemasok bahan baku membantu menjaga kualitas produk, memastikan ketersediaan stok, dan meningkatkan efisiensi biaya produksi. Secara keseluruhan, kombinasi strategi tersebut menjadikan makaroni Ngehe mampu mempertahankan daya saing di industri makanan ringan, memperluas masa pasar, serta menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di tengah persaingan yang semakin ketat. Kombinasi strategi tersebut membantu perusahaan meningkatkan daya saing, memperluas masa pasar, serta mempertahankan loyalitas pelanggan di industri makanan ringan di Indonesia. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya dari kelompok 1 dia soalnya tadi pada bagian weakness tadi dilihat bahwa persaingan produk sejenis cukup tinggi. Bisa dijelasin lagi nggak lebih rinci bagaimana kondisi tersebut menjadi kelemahan bagi makaroni ini? Jadi persaingan produk sejenis di pasar ini cukup tinggi, sehingga perusahaan harus tetap melakukan inovasi agar menarik dan mampu bersaing sama kompetitor lain. Selain itu, ketergantungan pada bahan baku dapat mengaruhi biaya produksi, terutama jika terjadi kenaikan harga dan gangguan pasokan. Cukup. Ya, sekian semuanya teman-teman. Terima kasih. Oke, thank you ya. Dari Jadi teman